Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Monika Rai dengan NPM akhir 077 dari program studi farmasi kelas B angkatan 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh musik One Direction terhadap daya konsentrasi belajar mahasiswa di program studi farmasi Universitas Islam Bandung angkatan 2023. Tugas penelitian ini diajukan untuk menempuh ujian akhir semester Bahasa Indonesia yaitu kepada Ibu Hasri Nuranisa Dewi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmunya kepada saya, terutama selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang saya gunakan. Untuk rumusan masalahnya yaitu, bagaimana pandangan mahasiswa di program studi farmasi Unisba angkatan 2023 terhadap musik One Direction. Yang kedua, bagaimana daya konsentrasi belajar mahasiswa di program studi farmasi Unisba angkatan 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh musik One Direction terhadap daya konsentrasi belajar mahasiswa di program studi farmasi Unisba angkatan 2023. Tujuan penelitiannya antara lain yaitu untuk mengetahui pandangan mahasiswa di program studi farmasi Unisba angkatan 2023 terhadap musik One Direction. Yang kedua, menganalisis dampak pengaruh dari mendengarkan musik barat dari grup One Direction dengan genre musik pop saat sedang belajar. Yang ketiga, mengetahui pengaruh konsentrasi belajar mahasiswa ketika mendengarkan musik barat dari boy group One Direction. Dan metode penelitian yang saya gunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor dalam penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang menggambarkan gejala yang ada dalam bentuk wawancara secara langsung. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini saya akan membahas 4 poin yaitu apa itu studi budaya populer, mengenal sekilas tentang musik, daya konsentrasi belajar pada mahasiswa, dan mengenal grup One Direction. Kita masuk ke bagian apa itu studi budaya populer. Studi budaya populer juga dikenal sebagai cultural studies adalah bidang akademik yang meneliti berbagai aspek budaya yang digemari masyarakat luas. Selanjutnya, apa itu musik? Musik adalah rangkaian suara yang bertata rapi dengan irama, melodi, dan harmoni yang indah. Lebih dari itu, musik mempengaruhi bahasa universal yang melampaui batas bahasa, mampu menyampaikan pesan dari penciptanya, dan mencerminkan budaya dari berbagai penjuru dunia. Buktinya, saat mendengarkan musik asing, kita tidak mengerti bahasanya, tetapi tanpa perlu memahami liriknya, kita dapat merasakan makna yang terkandung di dalamnya, seperti rasa cinta, patah hati, duka, dan sebagainya. Dalam musik One Direction, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa musik mereka memiliki efek positif pada konsentrasi belajar. Misalnya, seperti dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal yang berjudul Music and the Brain, yang menemukan bahwa mendengarkan musik One Direction dapat meningkatkan daya konsentrasi belajar. Selanjutnya kita masuk ke materi landasan teori. Di sini terdapat pembahasan yang cukup banyak. Untuk dibahas, diantaranya ada pengaruh musik, jenis-jenis musik, manfaat musik, histori grup One Direction, konsentrasi belajar, dan pengaruh musik terhadap daya konsentrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengaruh. Pengaruh didefinisikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dalam Oxford Dictionary, influence atau pengaruh yaitu the effect that somebody or something has on the way a person things or behave or on the way that something works or develops. Diterjemahkan secara bebas bahwa pengaruh adalah efek yang dimiliki seseorang atau sesuatu pada cara seseorang berpikir atau berperilaku atau bahkan pada sesuatu yang bekerja atau yang berkembang. Pengaruh juga berarti satu, daya yang menyebabkan sesuatu terjadi. Yang kedua, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Yang ketiga, tunduk atau mengikuti karena kekuatan seseorang lain. Segala hal yang ada di sekitar individu, baik berupa benda hidup, benda mati, benda konkret, dan benda abstrak, bisa menjadi pengaruh bagi perkembangan fisik dan psikis individu itu sendiri. Kemudian, apa itu musik? Musik sendiri secara umum dapat didefinisikan adalah rangkaian suara yang bertata rapi dengan irama, melodi, dan harmoni yang indah. Lebih dari itu, musik merupakan bahasa universal yang melampaui batas bahasa, mampu menyampaikan pesan dari penciptanya dan mencerminkan budaya dari berbagai penjuru dunia. Jenis-jenis musik barat yaitu ada blues, pop, emo, country, R&B, metal, hip hop, jazz, klasik, reggae, dan rock. Manfaat mendengarkan musik menurut Satya Dharma dan Jahran 2004 ada 8 yaitu 1. Merangsang fungsi otak. 2. Merangsang otak secara fisik. 3. Meningkatkan fungsi kognitif. Yang keempat, merangsang proses asosiatif.
Yang kelima, merangsang rekognisi. Yang keenam, merangsang perkembangan bahasa. Yang ketujuh, merangsang berpikir ritmis. Yang kedelapan, meningkatkan kesehatan fisik, mental, hingga emosional. Selanjutnya kita akan membahas sejarah terbentuknya One Direction. One Direction adalah sebuah boyband yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan, dan Liam Payne, yang dibentuk pada tahun 2010 di acara X Factor UK. Grup ini kemudian secara cepat mendapat popularitas di Inggris dan Irlandia. Album debut mereka, Up All Night, dirilis di Inggris dan Irlandia pada November 2011 dan menjadi album dengan penjualan tercepat di Inggris tahun 2010. Mereka juga menjadi grup Inggris pertama yang berada di nomor 1 dengan album debut mereka di Billboard 200. Pada tahun 2015, Zayn memutuskan untuk keluar dari grup, membuat para penggemar One Direction merasa sedih. Setelah mengeluarkan album kelimanya, Made in the AM, mereka memutuskan untuk vakum dan fokus untuk karir solo. Masing-masing anggota telah memiliki karir solo yang sukses. Pada tahun 2020, One Direction merayakan hari ulang tahun ke-10-nya, tetapi Zayn Malik tidak ikut serta dalam perayaan tersebut. Pada pembahasan selanjutnya adalah mengenai musik dalam konsentrasi belajar disebabkan oleh minimal 7 faktor. Yang pertama, emosi tertentu yang dibangkitkan oleh jenis musik tertentu. Yang kedua, preferensi musik mahasiswa. Yang ketiga, pengetahuan mahasiswa tentang topik yang dipelajari. Yang keempat, teknik berpikir yang dibutuhkan. Yang kelima, volume musik. Yang keenam, karakter musik. Dan yang ketujuh, waktu pemutaran musik. Menurut Slameto, konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Konsentrasi adalah memfokuskan pikiran terhadap suatu objek tertentu dengan menyampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses belajar dan mengajar. Pengaruh musik One Direction terhadap daya konsentrasi belajar. Pengaruh musik terhadap konsentrasi belajar adalah bagaimana musik mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus dan memahami materi yang dipelajari. Pengaruh positif musik terhadap daya konsentrasi belajar seperti dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Terus dapat meningkatkan mood dan motivasi, menyaring gangguan, meningkatkan kreativitas, dan yang pengaruh negatifnya adalah musik dengan tempo yang cepat mengganggu fokus dan konsentrasi belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan kecemasan dan membuat mahasiswa sulit untuk fokus. Yang ketiga, efek jika terlalu lama mendengarkan musik dapat menyebabkan kelelahan, sehingga mahasiswa sulit untuk berkonsentrasi. Berikut ini adalah hasil dari penelitian saya dengan mewawancarai narasumber. Di sini saya telah mendapatkan 8 orang sebagai narasumber untuk menjawab semua rumusan masalah pada penelitian ini. Saya mengajukan beberapa pertanyaan dan berikut pertanyaan beserta jawabannya dari keseluruhan narasumber yang sudah saya satukan dalam satu kesimpulan yang diambil dari besarnya jawaban yang sama. Di antaranya, pertanyaan 1, pengemaran musik One Direction. Sebagian besar responden adalah orang yang netral terhadap musik One Direction. Yang kedua, kebiasaan mendengarkan musik One Direction saat belajar. Sebagian besar responden jarang atau sesekali mendengarkan musik One Direction saat belajar. Yang ketiga, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar responden bervariasi, dengan beberapa responden belajar kurang dari 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih dari 4 jam per hari. Sebagian besar responden belajar di kamar mereka. Yang keempat, pengaruh musik One Direction terhadap daya konsentrasi belajar. Sebagian besar responden menyatakan bahwa musik One Direction tidak berpengaruh pada daya konsentrasi belajar mereka. Yang kelima, reaksi saat mendengarkan musik One Direction saat belajar. Saat mendengarkan musik One Direction saat belajar, beberapa responden hanya ikut menyanyinya saja. Mayoritas responden menyukai melodi, lirik, dan vokal One Direction. Jawaban terkait pengaruh musik One Direction terhadap proses belajar terbagi dengan beberapa responden menjawab ya dan beberapa menjawab tidak. Hal serupa terjadi pada pertanyaan tentang pengaruh musik One Direction terhadap daya konsentrasi belajar, dengan jawaban positif dan negatif. Namun mayoritas responden merekomendasikan musik One Direction untuk didengarkan saat belajar. Adapun simpulan yang dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian ini, menemukan bahwa kegemaran musik One Direction tidak memiliki hubungan yang jelas dengan kebiasaan belajar pada 8 orang responden ini. Meskipun sebagian besar responden adalah yang menyukai musik One Direction, mereka tidak sering mendengarkan musik One Direction saat belajar, dan musik One Direction tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada daya konsentrasi belajar mereka. Mayoritas responden merekomendasikan musik One Direction untuk didengarkan saat belajar, tapi tidak berpendapat bahwa musik One Direction memiliki pengaruh yang signifikan pada daya konsentrasi belajar mereka. Baiklah, sebagai penutup dari presentasi saya kali ini, dalam penelitian ini, penelitian lebih lanjut diperlukan
untuk menentukan secara definitif pengaruh musik One Direction terhadap daya konsentrasi belajar mahasiswa. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin menggunakan musik untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya. Informasi ini juga dapat digunakan untuk membantu para pendengar musik One Direction memahami bagaimana musik ini dapat mempengaruhi motivasi belajar. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif untuk penggemar One Direction. Sekian presentasi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.